ini bisa sampai 2 tahun Pak. Jadi Halo, ketemu lagi ya. Salam sehat selalu, bahagia selalu ya. Di pertemuan kali ini kita akan bersama-sama untuk sharing bersama ya terkait dengan furniture, meja dan kursi ya. Nah, nanti di akhir perkuliahan akan saya tunjukkan terkait dengan tutorial membuat desain kursi maupun meja antik. Jadi kursi maupun mejanya itu nanti ada semacam hiasannya supaya kesannya tidak monoton ya. Namun di awalnya akan saya tunjukkan nanti beberapa teori terkait dengan furniture kursi dan meja sehingga Anda lebih bisa memahami dan bisa lebih jelas ya. Jadi ada teori, ada tutorialnya. Cuman dalam hal ini belum sempat saya buatkan itu videonya ya. Jadi mohon dimaafkan. Adapun topik ini sekaligus pertemuan ke-14 ataupun ke-15, jadi bersambung ya. Nanti silakan mahasiswa ikuti aja dari awal sampai dengan selesai ya. Jadi dan jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dan terakhir jangan lupa untuk absen ya. Oke, saya mulai ya untuk teori tentang kursi maupun meja ya. Oh, kalau nggak salah untuk teori meja dulu pernah saya sampaikan ya. Nah, kali ini kita lebih fokus ke kursi ya, untuk teori kursinya. Adapun untuk materi sudah saya share di Siakat, nanti silakan Anda untuk bisa download ya. Bisa Anda download jika diperlukan, dan jika kurang paham Anda bisa tayang ulang lagi video pembelajaran kali ini ya. Oke, segera kita mulai untuk perkuliahan online. Siap-siap ya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, dan mari kita lanjutkan untuk topik bahasan kita kali ini. Saya share dulu untuk teorinya. Nah, ini ya, furniture kursi. Jadi nanti lebih lengkapnya ada sejarah, ada karakteristik, ada definisi dan sebagainya sehingga Anda lebih paham ya. Oke, kita mulai untuk furniture kursi dulu ya. Terdiri dari definisi kursi, manfaat kursi, material kursi, ataupun peralatan membuat kursi. Jadi peralatan membuat kursi ini mungkin dari Anda supaya ada gambaran ya bagaimana atau cara membuat perabot kursi itu secara sederhana ya. Kita mulai dulu dari definisi kursi ya. Oke, selama mungkin kurang lebih setengah jam atau 45 menit ya kita akan bersama-sama membahas tentang kursi ya. Nah, furniture kursi. Siapa sih yang tidak mengenal kursi?
interior kali ini ya, interior ruang yang satu ini ya, itu sudah ada bahkan sejak masa lampau. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana sejarah kursi itu sendiri, dan bahkan perajin tembaga itu juga memproduksi kerajinan kursi tembaga yang begitu estetik untuk menjadi bagian dari interior rumah atau ruangan ya. Kadang kita bertanya, dari mana sih asalnya kursi itu? Ini. Nah, kursi nanti lebih lengkapnya di sejarah ya. Kursi itu mulai ada diciptakan yaitu pada era Mesir kuno ya. Nah, kurang lebihnya 3130 sampai dengan 1070 sebelum Masehi, di mana kalau kita membicarakan kursi dan kekuasaan ya, pada era itu kita tidak bisa melewatkan era Mesir kuno tersebut ya, di mana dia memiliki andil yang besar dalam sejarah kursi. Nah, disebutkan bahwa pada periode ini awal mula penggunaan kursi ya sekitar itu awal mula ya. Jadi kalau ditanya dari mana asalnya kursi, ya itu lebih ke era Mesir kuno 3130 sampai dengan 1070 sebelum Masehi. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu dari mana asalnya kursi, kemudian siapa yang menciptakan kursi ya, siapa yang menciptakan kursi? Padahal kursi itu sendiri itu pada bangsa Mesir kuno ya, tapi sampai dengan sekarang tidak diketahui siapa yang bermula menemukan kursi itu, yang menciptakan kursi ya. Tapi kalau sudah dipakainya sudah lama ya, sangat disayangkan ya sebenarnya. Nah, kemudian apa yang ada diketahui tentang kursi? Kita masuk ke definisi ya. Nah, kursi itu, jadi tiap hari itu kita melihat kursi ya, bahkan kita pakai kursi untuk duduk belajar, untuk duduk kita makan, untuk kita duduk mungkin hangout di kafe, mungkin kita duduk saat di perpustakaan, kita duduk di transportasi umum, transportasi publik ya, kita naik BRT, kita naik motor, itu duduk di kursi atau lebih tepatnya jok ya, jok motor atau jok mobil gitu kan. Nah, kursi itu adalah sebuah perlengkapan rumah tangga yang digunakan sebagai tempat duduk, sebagai tempat duduknya. Pada umumnya kursi itu memiliki 4 kaki yang digunakan untuk menopang berat tubuh di atasnya. Beberapa jenis kursi yang ada di pasaran ya, seperti bar stool, itu hanya memiliki 1 kaki yang terletak di bagian tengah. Jadi secara umum kursi itu kan ada 4 kaki, cuman memang kalau untuk seperti kursi di mobil ya, atau jok di mobil itu kan kakinya beda, dia terbuat dari besi dan seperti besi panjang ya, memanjang gitu, nanti dibor ya, ditempelkan nempel pada bagian alas mobil. Nah, itu bedanya aja kayaknya ya, tapi untuk alas duduk, untuk pegangan tangannya itu hampir sama. Dia membutuhkan sesuatu yang nyaman ya, tempat kita menyandarkan punggung, tempat kita meletakkan siku tangan dan seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat dari kursi, pastinya hanya ada satu ya, tempat untuk duduk ya, itu kursi ya, bukan untuk fungsi yang lain ya. Ada bahkan berdiri di atas kursi, nah itu salah, atau makan di atas kursi. Nah, beda kalau kita memposisikan kursi adalah sebagai tempat duduk dengan posisi yang standar ya, yang sopan, dengan kaki di bawah ya, di lantai, kemudian kita meletakkan anggota badan kita ke alas kursi, dan selanjutnya kita membuat nyaman badan kita ya, untuk mengikuti acara, untuk melakukan aktivitas entah itu makan ya, membaca, hangout itu tadi dan sebagainya. Intinya adalah kursi berfungsi sebagai tempat untuk duduk. Nah, kemudian ada lubang di kursi. Lubang itu fungsinya apa? Ya, lubang itu akan mencegah kevakuman udara di celah antar dua kursi yang ditumpuk dan mengurangi tekanan udara. Dengan adanya lubang di bagian atas kursi, sehingga bisa memudahkan saat kita akan menumpuk dan melepaskannya dari tumpukan. Jadi fungsinya itu adalah mengurangi ya tekanan udara. Jadi supaya kita bisa lebih nyaman ya. Beda kalau itu kursinya rapat. Coba Anda cari itu, pasti beberapa kursi ya, terutama di bagian belakang itu ada lubang. Ya, kenapa itu ada lubang di kursi? Nah, coba Anda cek di kursi ya, pasti kan itu ada. Nah, kemudian material kursi. Kursi itu sebenarnya terbuat dari apa sih?
kalau kita lihat sekitar ya, kursi itu ada yang bahannya itu dari kayu, plastik, kemudian dari besi, stainless, ya. Dimana kursi ini cukup berperan penting dalam kegiatan sehari-hari dikarenakan hampir setiap tempat kursi banyak dijumpai dengan bentuk dan bahan. Tinggal di rumah Anda, di kantor Anda, di tempat kita beraktivitas, dominan apa kursinya? Apakah dari stainless ya? Kalau di kampus itu stainless ya. Apakah terbuat dari kayu bagi Anda yang menyukai kursi klasik ya kan dari kayu atau ukir-ukiran ya. Nah, itu tergantung dari selera ataupun desain arsitektur atau interior ruangannya ya. Jadi disesuaikan. Nah, jika kemudian lanjutnya peralatan apa nih yang diperlukan untuk membuat kursi? Ada beberapa peralatan ya, tapi pastinya kalau kita ingin membuat kursi dari kayu ya, pastikan sambungannya itu adalah memakai lem kayu ya. Yang pertama ada persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu kayu pastinya ya. Kita dalam ini bicara tentang kayu ya, kayu, kemudian 2 potongan kaki depan ya, potongan kayu, kemudian 2 potongan untuk kaki belakang, papan untuk duduk ya, alasnya bisa dari plywood, dan beberapa potongan untuk rangka duduk dan beberapa potong untuk bagian belakang atau sandaran ya. Kemudian kita butuh paku, kita butuh palu ya untuk memukul, kemudian alat tulis dan penggaris untuk ukuran, dan bur untuk memasukkan pengaitnya atau paku ataupun ada semacam klem ya di situ ya. Oke. Kalau kita sudah mengetahui tentang spesifikasi kursi, kita lanjut ke sejarahnya ya. Tadi seperti saya sampaikan supaya kita lebih memahami secara persis ya. Ada era Mesir kuno, ada era Yunani kuno, ada era Romawi kuno. Bahkan kalau sudah masuk ke area Asia ya, seperti Jepang, Tiongkok dan India, itu beda abad lagi. Mesir kuno 3100 sampai dengan 1070 sebelum Masehi, kemudian era Yunani kuno 1100 sampai dengan 400 sebelum Masehi, kemudian lanjut di Romawi kuno ya 700 sampai 400 sebelum Masehi. Kemudian kalau untuk kawasan Asia seperti Jepang, Tiongkok dan India itu pada abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, saya akan jelaskan ya untuk satu persatu terkait dengan sejarahnya. Kita mulai dari Mesir kuno ya. Oke, tapi nanti untuk lebih lengkapnya bisa Anda download ya materi yang nanti akan saya share di Siakat. Kita lanjut untuk sejarah kursi ya. Oke, sejarah kursi itu ya, jika banyak menggunakan kursi sehari-hari dalam aktivitasnya, namun kita belum tahu ya, beberapa dari kita mungkin tidak tahu nih bagaimana sejarah kursi kok bisa ada masuk di peradaban manusia. Wawasan seperti ini tentu saja membuat kita jadi lebih memahami keberadaan produk kursi karena telah mengenal asal-usulnya ya. Nah, kemudian bagaimana urutan tadi sejarah kursi yang saya sampaikan berawal dari satu ya Mesir kuno, di mana pada peradaban yang paling awal ini yaitu 3100 sampai dengan 1070 sebelum Masehi, di mana pada masa ini ya kursi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Waktu itu ya kursi hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Ya, nah kemudian masyarakat dari kelas bawah itu tidak diperbolehkan menggunakan kursi di rumah mereka. Jadi hanya para bangsawan ya bercatat. Nah, kursi di Mesir terbuat dari bahan-bahan yang sangat mewah seperti kayu hitam, gading gajah ya. Nah, itu diambil ya, diukir untuk dijadikan kursi, entah itu untuk kakinya, entah itu untuk sandaran, entah itu untuk sandaran punggung ya, maksudnya untuk sandaran tangan dan sebagainya, atau bahkan kayu berlapis emas, jadi ada emasnya. Nah, kursi-kursi untuk keluarga kerajaan itu memiliki perbedaan pada ukiran ya, kemudian dan warna dengan kursi untuk keluarga kelas atas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau masa Yunani kuno, lanjut ya setelah era Mesir, kita ke masa Yunani kuno ya, yaitu 1100 sampai 400 sebelum Masehi, di mana kursi pada saat itu menentukan status sosial pemiliknya. Ya. Nah,
Bangsa Mesir Yunani kuno ya pada saat itu ya sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah yang diberi nama Chrismos. Nah, lebih lengkapnya nanti Anda lihat ya untuk di materinya. Filenya nanti akan saya share di sini. Kemudian kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan, di mana bentuknya itu khas. Ya, bahan yang digunakan untuk membuat kursi umumnya adalah kayu yang dilapisi oleh emas dengan banyak perhiasan di badan kursi. Karena apa? Semakin banyak perhiasan digunakan, maka akan semakin tinggi kedudukan penggunanya. Jadi semakin mewah, semakin terlihat semakin agung, terlihat semakin megah ya kursi tersebut. Jadi sang pengguna ataupun di sini pejabat ya atau bangsawan ataupun bahkan raja itu semakin terkesan kekuasaannya kan seperti itu. Jadi dia ingin menunjukkan kekuasaannya melalui tempat duduknya di kursi tersebut ya. Oke, kita lanjut ke Romawi kuno ya, yaitu sekitar 700 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, membuat kursi dengan lebih banyak menggunakan bahan dasar perunggu atau perak di sini. Walaupun banyak menurut gaya Yunani, namun kursi pada bangsa Romawi lebih besar dan berat serta diberi bantalan, ya, untuk tempat duduk agar lebih nyaman. Nah, bangsa Romawi itu berhasil menciptakan kursi yang diberi nama kurule ya, tulisannya kurule. Nah, kursi tersebut biasa digunakan oleh pejabat kerajaan, dibuat dengan menyilangkan kaki-kaki kursi tersebut sehingga membentuk huruf X. Kurul ya atau kurule biasanya terbuat dari gabungan kayu dengan gading atau besi yang disambungkan. Jadi kakinya itu silang bentuknya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Bagaimana kalau di Asia, Bu? Nah, di Asia itu sendiri ya, seperti di Tiongkok, di Jepang, di India itu ada pada saat abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, setelah menghasilkan perabot yang bernilai tinggi, perajin Tiongkok terutama ya itu berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku dan pasak, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Bagaimana nih bisa menggabung ya atau bisa menjadi satu rakitan, satu konstruksi ya. Kursi-kursinya pun dibuat dengan memberi ukuran yang sangat indah. Nah, kursi secara umum digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tapi bentuk dan bahan dan ukiran, nah itu yang baru menjadi simbol tingkat sosial masyarakat pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi tidak harus yang bangsawan atau golongan kaum kaya yang bisa menggunakan kursi, tapi di Asia lebih ke karakteristik bahan, bentuk maupun ukiran. Jadi dia yang menunjukkan tingkat sosial masyarakat yang menggunakannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di Eropa sendiri juga nggak mau kalah di Eropa. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan itu sempat menurun pada abad ke-16. Ya. Dari abad ke-16 ya hingga awal 18 ya, itu sempat menurun. Jadi berarti ada 2 abad ya. Karena pada saat itu ya disebabkan bahan-bahan yang perajin untuk membuat kursi mulai langka. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Seperti itu di Eropa ya. Kemudian memasuki abad ke-19, nah itu semakin berkembang lagi nih sampai dengan abad yang sekarang ya. Ditemukan kursi minimalis ya, banyak sekali, ada yang kursi digantung ya untuk kursi santai dan sebagainya. Nah, itu seiring dengan teknologi untuk membuatnya pastinya ya. Bahkan ada kursi untuk print 3 dimensi ya. Jadi ada semacam produk ya secara massal gitu print 3 dimensi. Nah, itu dominan plastik ya. Nah, kemudian beberapa contohnya ya. Nanti akan saya berikan contohnya, silakan nanti Anda lihat di file yang saya sertakan nanti di sakat ya. Kita langsung masuk aja ke jenis-jenis kursi ya, ada banyak nih. Beberapa dari Anda mungkin sudah mengenal ya, ada sofa, ada kursi tunggal, ada kursi santai, ada kursi makan. Nah, yang pertama kita ke kursi tunggal dulu. Kursi tunggal sama dengan namanya ya. Ada tempat duduk yang digunakan semata-mata sebagai tempat duduk saja. Keberadaannya sendiri dapat diletakkan dimanapun untuk berbagai keperluan, tidak harus bersama meja yang biasa menjadi teman akrab bagi kursi. Jadi kursi tunggal ini dia berdiri sendiri. Kalau sekarang ya, kalau kita lihat di perkembangan
Kalau sekarang tuh banyak kafe ya, kadang dia mengcombine antara kursi tunggal ya, terus kemudian diberi kursi sofa ya panjang, kemudian ada kalanya dikombin lagi dengan kursi yang terbuat dari besi hulu ya, atau bahkan dari kayu. Sekarang kan kebanyakan seperti itu. Jadi bahkan konsep yang sekarang itu tidak satu paket atau satu desain ya. Dari 4 kursi makan, contoh kata ya, kalau suatu saat kita jalan-jalan gitu ya, kita mampir ke restoran gitu, nah di situ ada satu set tempat duduk plus meja makan ya, tapi kursinya itu beda-beda. Pernah nggak Anda menjumpai seperti itu? Ya, itu era yang sekarang berkembang ya, yang banyak sekali kita jumpai. Tapi walaupun begitu, tetap aja masih ada satu paket furniture untuk aktivitas makan ya di restoran ataupun di suatu tempat, katakan di rumah atau di mungkin di perpustakaan untuk sitting grupnya ya, kalau kita membuat kajian atau skripsi gitu ya di perpustakaan. Nah itu ada satu set sitting group dilengkapi dengan meja, bahkan itu biasanya satu tema ya furniturnya. Nah itu ada contoh ya. Kebanyakan dari bahannya itu, alas duduknya itu terbuat dari kulit sintetis atau kulit tiruan, atau biasa kalau orang pakai itu namanya Oscar, kulit Oscar seperti itu ya. Nah kemudian lanjut untuk kursi berikutnya ya. Kursi berikutnya adalah kursi makan. Nah ini tadi saya bilang kursi makan kalau seperti ini ya, di marketplace banyak ya, atau kalau kita mau yang lebih spesifik, lebih khusus ya, kita bisa jalan-jalan ke daerah Jepara ya. Di daerah Jepara sana banyak sekali kursi-kursi seperti ini. Mereka menjual produk furniture kursi ya, maupun mejanya sekalian, itu bisa dalam bentuk yang sudah jadi dengan finishing atau yang tanpa finishing. Tergantung dari kebutuhan ya. Kalau dengan finishing itu pastinya lebih mahal, karena itu mengalami proses diamplas, kemudian dipelitur ya, kemudian dijemur lagi, dikeringkan, diamplas lagi. Jadi dia mengalami beberapa finishing, baru setelah itu bisa halus, mengkilat ya, licin permukaannya. Nah tergantung dari pilihan, bisa dikatakan furniture yang sudah jadi ataupun baru yang setengah jadi, dalam arti finishingnya cuma baru sekali, misalkan cukup diamplas misalkan ya. Nah itu tergantung pilihan ataupun tergantung kebutuhan. Beberapa model banyak juga bisa ditemui di Jepara itu contohnya ya. Jadi di Jepara itu tidak hanya semata-mata kursi ukiran, tapi dia juga menyediakan produk kursi minimalis. Nah seperti pada gambar ya, ada 2 contoh. Tergantung pilihan warnanya juga, ada warna coklat, ada warna hitam ya, tergantung dari selera maupun tema dari interior ruangannya kan gitu. Lanjut, berikutnya adalah armchair. Namanya juga armchair ya, seakan-akan dipeluk gitu. Nah seperti ini armchair. Kursi ini kalau dilihat dari penampakannya itu sudah pasti dia terkesan nyaman ya. Jenis kursi ini dilengkapi dengan sandaran tangan ya. Biasanya banyak ditemukan di dalam rumah. Desainnya itu simple ya, nyaman untuk digunakan sebagai kursi, cocok ditempatkan di ruang tamu, di ruang makan ataupun bahkan ruang kerja. Ya, makanya kalau bertamu ya dengan furniture seperti ini, maka kebanyakan tamu itu akan tidak pulang-pulang ya. Jadi semakin percakapannya mengasihkan, apalagi dijaga dengan furniture yang nyaman ya, pastinya acara ngobrol tersebut itu akan bisa berlangsung lebih lama lagi mungkin ya. Nah bahkan di ruang kerja juga bisa. Kalau ruang kerja banyak kan seperti yang ini ya, ruang kerja itu. Nah kalau ini mungkin sebagai tamunya mungkin ya, kalau yang ini untuk pejabatnya atau yang si punya rumah atau tuan rumahnya. Nah kemudian jenis kursi ini ya, armchair itu mungkin ya di awal kursi sebagai kedudukan seorang yang tinggi status sosialnya, itu dilengkapi dengan sandaran tangan. Jadi bermula dari armchair model seperti ini. Jadi dia ada sandaran tangan ya, kemudian di belakangnya juga menyesuaikan bagian punggung ya, menyesuaikan bentuk postur tubuh sehingga akan membuat si pengguna akan semakin merasa nyaman ya.
Kemudian berikutnya adalah sofa. Jadi beda lagi nih. Ternyata sofa beda lagi nih ya. Sofa ini lebih panjang, terdiri dari beberapa seat. Kalau yang di depan Anda itu adalah 2 seat ya. 2, 3 seat, 4 seat tergantung dari panjang. Kalau pengalaman saya ya mungkin sekitar 4 seat itu. Itu kalau 4 seat itu sudah terlalu panjang ya, ataupun bahkan 3. Ya, jadi kalau sofa ini diletakkan di ruang tamu itu hanya cukup 1 sofa. Dia sudah mewakili dari konsep interior di ruangan tersebut. Baru setelah itu ditambahkan beberapa stool, beberapa tadi kursi tunggal ya untuk melengkapi, dan jangan lupa mejanya ya, sekaligus untuk ornamen vegetasi ruangnya. Nah, itu akan membuat ruangan jadi semakin lebih kompleks ya, lebih bagus gitu. Banyak pewarna ya yang bisa digunakan, dan pastinya alas duduknya itu dipastikan sangat nyaman digunakan ya. Yang terakhir itu adalah kursi taman. Kursi taman ya, jika Anda warga kota Semarang nih ya, ataupun di kota lain ya, kalau saya lihat di Bandung, di Jogja, kemudian itu saya lihat di mana ya kemarin ya, saya lupa. Jadi sepanjang trotoar ya, pemerintah setempat itu sudah meletakkan beberapa kursi taman sebagai elemen estetis penghias kota di taman ya. Jadi sepanjang koridor jalan ya, atau jalur pedestrian ya, mereka melengkapi kebutuhan dari pejalan kaki. Dia meletakkan beberapa taman di pinggir jalan tersebut. Fungsinya apa? Satu-satu fungsinya adalah mewadahi para pejalan kaki yang mungkin suatu saat merasa kelelahan berjalan kaki dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali fungsi kursi taman ini. Salah satunya kalau diterapkan di skala kota, dia sebagai penunjang elemen estetis kota, taman kota ya. Ya, salah satunya untuk menyediakan sarana bagi pejalan kaki yang mungkin lelah. Jadi kota yang bagus ya, itu kan yang humanis ya. Jadi di situ manusia dapat terlibat secara langsung, tapi tidak kegiatan perkotaan tersebut ya, dalam arti ada motor, ada mobil, itu tidak mengurangi space yang untuk diperuntukannya bagi pejalan kaki seperti itu. Jadi humanis. Nah, itu kurang lebihnya untuk teori ya terkait dengan kursi taman ataupun kursi tunggal ataupun sofa ya, ataupun beberapa tadi kursi yang sudah saya sebutkan ya. Nanti jika Anda untuk lebih jelasnya ya, atau jika ada pertanyaan silakan Anda klik ya, atau Anda geser scroll ke slide 1, 2, 3 dan seterusnya, karena itu akan lebih membuat Anda menjadi lebih jelas ya. Pasti nanti akan saya sertakan untuk file lebih lengkapnya ya. Oke, nah saya akan menunjukkan untuk tutorialnya ya. Namun dalam hal ini silakan nanti Anda bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Nah, ini ya, akan saya jelaskan dulu untuk tutorialnya. Namun mohon maaf sebelumnya, itu videonya belum sempat bisa saya tayangkan ya. Nah, di sini ada kursi antik. Pundaknya sama jika kemarin Anda sudah pernah membuat beberapa desain ya dari instruksi tutorial yang saya berikan ya. Ini contohnya kursi antik. Ada 2 nanti, kursi antik dan meja antik. Nah, seperti apa? Oke, akan saya tunjukkan untuk tutorialnya ya. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya untuk Anda bisa lebih memahami ya dalam membuatnya ini, sebenarnya ukurannya itu sudah saya sertakan di sini. Anda tinggal mengikuti aja ya, buka lembar kerja AutoCAD ya, kemudian Anda tinggal masukkan beberapa ukuran sesuai dengan instruksi yang ada. Contohnya nih, yang pertama kali dikerjakan itu adalah kursi depan. Ya, kursi depan dulu yang dikerjakan ya, membuat kaki kursi depan. Ini ada rectangle ini ya, yang kursi bagi depan itu adalah ini. Rectangle at 0.06,0.04, kemudian diberi ketebalan extrude 0.4. Jadi ketinggian di depan ini kursinya itu adalah 40 cm. Kemudian membuat pegangan tangan itu yang ini ya. Kalau yang ini gimana Bu? Kalau yang ini adalah kopian dari yang objek ini. Jadi cukup Anda bikin satu saja, nanti tinggal di copy untuk
bagian sebelahnya, kan seperti itu. Jadi untuk memudahkan pekerjaan ya. Nah, kemudian pegangan tangan berapa ukurannya? Di sini sudah saya sertakan ukurannya ya, rectangle at 0.5,0.04. Kemudian di extrude setinggi 40 juga menyesuaikan dengan ketinggian kaki kursi yang bagian depan. Itu pegangan tangan ya. Kemudian untuk kaki kursi belakang ini agak lebih tinggi ya. Di extrude-nya itu kurang lebih 80 cm atau di sini 0.8. Nah, setelah jadi tadi rangkaian kaki depan, pegangan tangan ya, dan bagian belakang itu nanti disatukan objeknya. Anda ketik uni atau union ya, terus di blok gitu. Nah, baru setelah itu dia terhubung satu sama lain ya. Untuk garis-garisnya dia sudah membentuk satu bidang. Nah, ini ada contohnya di sini saya sertakan. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kaki depan dulu yang dikerjakan. Ini satu view ya, satu monitor, tampak atas, tampak samping, tampak depan, ini tampak isometrinya ya. Nah, untuk tampak isometri ini lebih jelas nih. Nah, yang ini kaki depannya ya. Ini yang Anda kerjakan kaki depan, kemudian pegangan sandaran tangan, kemudian yang bagian belakang. Nah, baru setelah jadi Anda ketik union di sini atau uni di bagian komen ya. Nah, bisa Anda satukan objek-objek tadi menjadi satu rangkaian bagian kaki sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, kemudian baru setelah itu di copy. Lanjut ya. Nah, sudah jadi kita membuat hiasan. Nah, tadi objek kursinya ya. Nah, sekarang bagian hiasan berawal dari membuat hiasan ujung dulu nih, satu ya. Ada ukurannya di sini sudah ditunjukkan, kotak dengan rectangle nih ya ukurannya. Kemudian ini ada 1 2 3 4 ya. Anda letakkan aja di sini. Diposisikan ya, ada 4 gitu. Kemudian membentuk rangkaian hiasan samping ini ya. Nah, ini kita bagi lagi sambil Anda step by stepnya Anda kerjakan dan Anda pantau terus ya. Maksudnya hasilnya dari 4 view ini ya, view atas, kanan, kiri, bawah ataupun isometri itu dilihat ya sambil dicek gitu. Nah, untuk membuat hiasan samping seperti ini. Tapi sebelum membuat hiasan samping itu dipastikan kita membuat alas duduknya dulu. Ini alas duduknya ya. Hiasan samping di sini ya. Kotak rectangle ada yang kecil, ada yang besar, itu seperti ini. Nah, yang dimaksud untuk ini ya. Nah, ini kecil maupun besar. Kalau yang kecil itu untuk hiasannya ya, sedangkan untuk panjang itu untuk sambungan. Jadi kecil-kecil ada panjangnya. Nah, kurang lebihnya penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini kalau dirangkai ya. Jika dirangkai seperti ini kemudian dimasukkan ke masing-masing kotak di sini. Seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, disambung bagian atas maupun bagian bawah ya. Baru setelah itu sudah jadi, kita copy, terus kita pindahkan, kita move ya, kita klik satu objek ya. Jangan lupa tadi unionnya tadi. Kita klik, kita copy, terus kemudian kita letakkan di sisi seberangnya. Begitu juga dengan untuk yang sandaran punggung ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini penampakannya ya. Dari satu objek kaki kursi menjadi dikopi menjadi 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk hiasan depan ataupun bagian belakang, ini kebetulan depan dikasih juga nih. Tapi caranya sama ya, Nah, seperti ini ya. Ini bagian hiasan depan. Sini ya, tinggal meneruskan aja atau tinggal dikopi atau disesuaikan dengan bentuk yang sebelumnya sudah ada. Ya, terus dikopi, diposisikan di bagian depan itu. Nah, kita lanjut ke bagian belakang ya. Mana bagian belakang? Oh, ini membuat sandaran ya. Anda ikuti aja, sekali lagi ikuti aja untuk ukurannya di sini ya. Ketik rectangle misalkan di sini at 0.02, 0.02, kemudian di extrude 0.16 dan seterusnya ya. Mari kita lihat, kita cek di sini. Nah, seperti ini ya sandarannya. Seperti ini. Ya. Kemudian yang bagian ukir-ukirannya ya, ini berat kata ukir-ukiran ya, padahal ini cuma kayu panjang dan kecil ya. Nah, seperti ini ditempelkan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Hiasan kaki samping kanan kiri, kemudian di situ juga ada hiasan kaki di bagian depan, kemudian ada hiasan pada sandaran
ukurannya sama, cuman dimodifikasi sendiri boleh ya, bisa. Oke, itu untuk kaki, untuk kursi ya, kursi antik. Anda bisa mencobanya ya, pastinya dengan software AutoCAD ya, software apapun itu ya, tahun berapa, 2007, 2011, 2008, 2020, intinya sama. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau ada yang kurang jelas Anda bisa WA ataupun Anda bertanya via WhatsApp ya, Anda WA saya. Ataupun kalau kurang jelas lagi, mari kita mungkin kalau untuk pertemuan besok kalau sudah offline ya, kita bisa bersama-sama praktek di laboratorium seperti itu, praktek ya. Oke, saya tutup dulu untuk kursinya ya. Kita coba kita lihat untuk mejanya. Nah, seperti mejanya. Caranya sama ya. Kalau Anda perhatikan ini adalah mirip ini untuk yang seperti tadi kursi ya, ada meja antik dan ada kursi antik. Nah, ini meja antiknya. Ya. Yang pertama kita membuat kaki meja dulu. Wah, kenapa sih kok kaki meja dulu ya? Ya, karena itu adalah untuk bagian yang sulit ya. Kalau yang bagian mudahnya itu membuat alasnya, bagian atas ya. Kita membuat kakinya dulu. Membuat kaki meja ukurannya rectangle ya, at 0.04, 0.04. Kemudian ketebalannya atau ketinggiannya itu 60 cm di sini. 0.6 itu artinya 60 cm ya. Nah, kemudian untuk membuat rangka atas, membuat kotak dengan rectangle at 0.52, 0.04 dan diberi ketebalan ekstrud 0.4. Nah, catatan nih, coba kita lihat. Kaki meja yang sudah dibuat kemudian dikopi dan disatukan dengan rangka atas. Seperti ini. Nah, ini rangka tengah. Rangka tengah itu maksudnya di tengah-tengah sini itu ada rangkanya. Dia yang sebagai penguat ya, penguat untuk yang alas daun mejanya ya. Ukurannya berapa? Di sini adalah ini ya, membuat rangka atas yang udah dikopi dengan menggeser kursor ke bawah titik 02. 0.2 maksudnya ya. Nah, seperti ini bagian kaki ya, Anda perhatikan. Kemudian membuat hiasan samping, caranya hampir sama dengan kaki kursi tadi ya, seperti ini. Cuman untuk bagian yang tampak depan itu dia hiasannya lebih panjang, lebih banyak ornamennya ya. Kita lihat ya, kita perhatikan dengan seksama. Kalau ini yang bagian kaki, yang bagian kecilnya ya. Kemudian untuk yang bagian tengahnya, jangan lupa tengah itu yang di depan itu tengah. Ini juga ada ukurannya di sini. Silakan Anda ikuti aja nih ukurannya. Nah, seperti ini ya. Kalau bisa itu diberi warna supaya langsung kelihatan perbedaannya ya. Ukirannya langsung kelihatan jadi, gitu. Nah, seperti ini ya. Untuk lebih cantik lagi ya, berikan kotak, irisan kotak di sudut-sudut meja tersebut ya. Namun demikian, ini kotak-kotak ini boleh ada, boleh tidak ya. Nah, ini untuk membuat rangka depan sederhana aja ya, tinggal membuat kayu panjang aja gitu, terus di copy dan di move ya. Di copy dulu satu ya, kemudian di move langsung tempelkan di sini ya, diposisikan. Nanti untuk pertemuan berikutnya atau kapan waktu kalau kita ketemu ya akan saya share untuk videonya ya. Kalau ini sekedar instruksinya dulu. Membuat hiasan depan, ini kotak besar itu tadi ya, kotak ini maksudnya kotak besar, kotak kecil ya. Kemudian kotak kecil di tengah dan membuat membuat kotak horizontal. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini hiasan depan ya. Lebih simpel, cuman ini agak panjang ya. Jadi ukurannya memanjang, ada kotak di pojok-pojok dan ada hiasan agak panjang gitu ya, kecil tapi dibikin kecil-kecil di tengah. Nah, baru setelah jadi seperti ini ya, kita tutup, kita lanjut membuat daun mejanya ya. Membuat kaca atau membuat daun mejanya, kebetulan materialnya kaca, ukurannya adalah at 0.52, 1.12. Jadi lebarnya kurang lebih 52 cm dan panjangnya itu 1 meter lebih 12 cm. Ketebalannya itu hanya 1 cm, 1 mili ya, 0.01. Ya, 1 cm ya, 1 cm. Ya, 0.01. Nah, seperti itu selesai untuk
tutorial membuat meja maupun kursi ya. Silakan nanti Anda simak, Anda ulangi lagi, Anda perhatikan step by stepnya. Nah, baru setelah itu Anda praktekkan ya. Anda praktekkan sendiri di rumah dengan memakai software AutoCAD. AutoCAD-nya AutoCAD 2008 boleh, 2009 ada juga, 2020, 2021 dan seterusnya ya. Silakan Anda coba ya, Anda membuat kreasi dengan desain kursi maupun meja. Pastinya ornamennya itu bisa Anda otak-atik, bisa Anda olah ya sesuai dengan keinginan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Saya tutup untuk tutorialnya. Adapun materi saya share ya di Siakat. Dan terakhir sebagai penutup kata, jangan lupa untuk absen ya. Setelah pertemuan 14 dan 15 kita masuk ke UAS, di mana semua materi akan kita rangkum menjadi satu soal untuk ujian akhir semester. Begitu ya. Nah, itu tadi adalah uraian terkait dengan topik kita pada kali ini ya, terkait dengan furniture kursi dan meja sekaligus penutup perkuliahan. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Silakan Anda bertanya bisa melalui WhatsApp ataupun melalui email langsung ditujukan ke saya dan semampunya akan saya jawab. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. See you. Dah.